Kakak Ari Wewari Ajikae Basudara Ding Sanak Berataan Bae Sonde Bae Flobamora lebih baik. Halo kawan-kawan semuanya, ketemu di kali ini di channel Flobamora Kaltim. Kita akan membahas seputar tentang apa sih itu Flobamora, apa tujuannya, apa manfaatnya, dan kenapa kita harus ada di organisasi ini. Dan kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan Ketua Umum Flobamora Kalimantan Timur, Bapak Yakobus Beribes. Apa kabar Bapak? Kabar baik, selamat siang. Kali ini saya ditemani oleh seorang host yang luar biasa, Asik. Sandes Hutagalung. Ya. Kali ini dia temani saya dalam momentum bagaimana Flobamora ini hadir di Kalimantan Timur. Sebelumnya selamat siang, salam Flobamora bagi diaspora Flobamora dimanapun saat ini tengah berada. Saudara-saudaraku masyarakat Kalimantan Timur, selamat siang, salam damai dan tetap bersemangat bagi kita semua. Siap. Ini kita langsung ke pembahasan. Kenapa Flobamora ini harus dibentuk? Apa yang menjadi pemikiran? Apa yang menjadi landasan? Kenapa harus dibentuk ini? Ya, ini kita bicara kewajiban seluruh warga negara masyarakat Indonesia. Salah satu kewajiban kita adalah bagaimana kita semua ikut berpartisipasi dalam setiap aspek pembangunan. Kita semua harus hadir dalam setiap segmen kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu dasar pemikiran pertama. Sehingga bagi kami Flobamora yang kami sebut dengan nama Rumah Flobamora Kalimantan Timur ini juga perlu hadir, sehingga kami mampu melakukan sesuatu dalam 3 hal. Organisasi masyarakat ini pada intinya dia hadir dalam rangka satu, yakni membangun pola hubungan. Ya. Sehingga bagi kami warga masyarakat Kalimantan Timur asal Nusa Tenggara Timur yang ada di Kalimantan Timur, kami juga perlu berpartisipasi dalam membangun pola relasi itu. Ya. Pola relasi itu bagi kami ada 3. Ya. Pola relasi pertama adalah bagaimana relasi kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Saya kira ini clear saja karena dalam perjalanan Rumah Flobamora Kalimantan Timur kami manifestasikan keimanan ini dalam agama apa saja, dalam kegiatan-kegiatan sosial, sehingga secara otomatis menurut saya relasi kita terhadap Tuhan yang Maha Esa terbangun melalui kegiatan-kegiatan sosial Rumah Flobamora. Baik. Relasi yang kedua yang perlu kita sama-sama bertanggung jawab adalah relasi kepada sesama manusia. Sesama manusia ya. Nah, kepada sesama manusia ini artinya hubungan antara orang per orang, antara kelompok dengan kelompok, antara organisasi dengan organisasi, kemudian kita sama-sama merasa bertanggung jawab secara khusus, bertanggung jawab terhadap Kalimantan Timur, bertanggung jawab terhadap Kota Samarinda. Nah, pola relasi ini yang kemudian mudah-mudahan ada kesamaan pemikiran, kesamaan tujuan, kesamaan komitmen untuk membangun daerah tempat tinggal kita ini menjadi daerah yang kondusif. Relasi yang ketiga adalah relasi terhadap pemerintah. Kepada negara. Ini yang kemudian hampir banyak ormas melihat hal ini menjadi sepele. Karena kadang-kadang sebut dengan independensi apa segala macam, sehingga pola relasi dengan pemerintah dengan negara ini menjadi tidak fokus dalam setiap ormas. Bagi Rumah Flobamora, relasi terhadap pemerintah kepada negara ini sangat-sangat penting karena kita hidup berbangsa bernegara, kita hidup diatur oleh pemerintah, kita hidup diatur oleh kebijakan-kebijakan pemerintah mulai dari pusat sampai ke daerah. Baik. Ya. Sebelum kita lebih jauh, saya pengen tahu dulu nih Bapak. Ya. Sejak kapan sih diberdirikan Flobamora ini? Flobamora hari ini kita sudah berjalan hampir 3 tahun ya. Hampir 3 tahun. Ya, kita berdiri sejak tahun tanggal 7 April 1919. Itu kita sudah berdiri secara formal. Oke, jadi
kurang lebih ada 3 tahun ya Ya. Bapak ya. Terus kemudian tadi Bapak sudah jelaskan ada pola hubungan. Visi misi sendiri Flow Bamora ini seperti apa Bapak? Ya, visi kita adalah membangun komunikasi, toleransi, solidaritas antara warga Kalimantan Timur asal Nusa Tenggara Timur yang ada di Kalimantan Timur. Itu visi kita. Sementara misinya adalah menjadi wadah perekat antara perbedaan bahasa, perbedaan agama, perbedaan karakter, perbedaan adat budaya. Ya. Kemudian menjadi solusi bagi problem yang dihadapi oleh warga Nusa Tenggara Timur yang ada di Kalimantan Timur, bahkan warga masyarakat lainnya pun, jika membutuhkan pendampingan atau peran serta dari Perumahan Flow Bamora, kami juga akan berperan dalam misi itu. Jadi ada perlindungan hukum juga di dalamnya ya. Nah, kalau dalam sebuah produk, misal orang berusaha, ada namanya diferensiasi atau perbedaan. Ya. Untuk Flow Bamora sendiri, organisasi masyarakat ini perbedaannya apa dari yang lain? Apakah hanya demi mengincar anggaran saja, atau ada sesuatu yang beda yang mau dibangun dari Flow Bamora ini? Secara prinsip saya juga tidak boleh ya mengatakan perbedaan Rumah Flow Bamora dengan yang lain seperti apa, karena kita semua punya visi misi yang beda. Sehingga yang membedakan adalah bagaimana organisasi itu mampu memanifestasikan visi misinya itu, bagaimana organisasi itu mampu mengimplementasikan misinya. Saya kira bedanya cuma di situ. Jadi perbedaan secara prinsip saya kira tidak ada, karena kita semua harus komitmen bahwa kita hadir untuk bangsa, kita hadir untuk negara, kita hadir untuk semua masyarakat dari manapun asal usulnya, apapun agamanya, apapun budayanya. Saya tertarik dengan penjelasan Bapak seputar tentang pola hubungan antar sesama. Untuk Flow Bamora sendiri, hubungan antar sesama itu apa yang sudah dilakukan Bapak? Ya, kami berupaya untuk komunikasi dengan beberapa ormas yang lain ya. Misalnya untuk dengan saudara-saudara kami dari daerah sini, misalnya Dayak, kami sudah silaturahmi dengan Dewan Adat Dayak. Kemudian teman-teman dari Buton kami sudah silaturahmi dengan KKL Sinar Kalibunda. Kemudian teman-teman dari Sulawesi Barat kami juga sudah dengan Sesena Padang. Artinya belum semua, tetapi ini harus dilakukan. Ini harus dilakukan ke depan dengan siapapun, dengan ormas manapun. Dengan siapapun, dengan ormas manapun. Nah, sebagai seorang yang model seperti saya ini Bapak, yang hanya melihat cover saja, saya melihat ormas ini ujung-ujungnya menjadi sebuah organisasi politik. Yang dimana bisa menjadi oposisi, yang menjadi pendukung. Nah, dari Flow Bamora sendiri seperti apa kepada pemerintah Bapak? Ya, saya kira ormas manapun ketika dia berpolitik sah-sah saja. Sah-sah saja ya. Ormas mana kemudian dia berpartisipasi dalam politik sah-sah saja. Karena kehidupan manusia tidak terlepas dari persoalan politik. Ketika kita hidup di sebuah bangsa dan negara yang diatur dengan undang-undang, berarti kita berpolitik. Yang tidak boleh adalah ormas itu kemudian mencantumkan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangganya berafiliasi menjadi underbow salah satu partai politik. Itu yang tidak boleh. Tetapi ormas sah-sah saja melakukan kegiatan-kegiatan politik, ormas sah-sah saja berpartisipasi dalam ranah kehidupan berbangsa bernegara, dan itu adalah politik. Dan itu tegas jelas bahwa berpolitik tetapi harus dalam koridornya. Nah, kita singkirkan masalah politik. Bagi saya seorang muda, bahkan di kader Flow Bamora sendiri banyak kader muda, anak-anak muda. Biasa kalau anak muda ini kan suka untuk hitung untung rugi, rugi. Apa sih keuntungan menjadi anggota Flow Bamora ini, Bapak? Ya, seperti saya sampaikan di visi misi tadi, Flow Bamora hadir sebagai solusi problem. Solusi problem bagi warga Kalimantan Timur asal Nusa Tenggara Timur pada khususnya, bahkan masyarakat secara untung ruginya di mana? Hidup ini kita
belum bisa pastikan bahwa ke depan kita tidak punya masalah, Ya. bahwa ke depan kita tidak membutuhkan orang lain, Ya. bahwa ke depan kita tidak membutuhkan organ yang kemudian bersama-sama kita berjuang bersama-sama untuk mencapai tujuan. Apa sih tujuan anak muda itu? Ayo kita berjuang bersama-sama. Oke. Apa sih harapan ekspektasi dari anak muda Flow Bamora? Ayo kita berjuang sama-sama. Apa problemmu? Mari terima kehadiran Flow Bamora ini sebagai solusi. Baik, jadi buat kader muda NTT silahkan bergabung ke Flow Bamora karena di sini akan banyak kegiatan-kegiatan yang menarik, termasuk hari ini Bapak ya, Ya. kegiatan kita membuat channel YouTube ini. Baik, 3 tahun ini Bapak bukan waktu yang pendek. Kalau jagung 3 bulan, ini 3 tahun kita anggap. Aktivitas-aktivitas apa yang sudah dibuat oleh Flow Bamora sendiri? Kalau kegiatan sosial Rumah Flow Bamora kita mulai dari awal berdiri, saya kira sudah sangat banyak ya membantu warga masyarakat yang punya persoalan tentang ketenaga kerjaan, Oke. membantu warga kita yang punya persoalan tentang KTP, membantu warga kita yang punya persoalan ketika sakit bahkan meninggal. Ya. Itu peran Rumah Flow Bamora menurut saya sudah cukup luar biasa. Luar biasa. Dan untuk itu saya hari ini juga merasa pantas dan sangat untuk menyampaikan terima kasih kepada teman-teman saya, Teman-teman. sahabat-sahabat saya yang terlibat dalam kemurusan Flow Bamora ini, Oke. baik di bidang manapun. Saya kira saya harus memberikan apresiasi yang luar biasa kepada mereka. Mereka bekerja tanpa pamrih, mereka bekerja tanpa menghitung apa yang harus mereka dapat. Tetapi yang mereka hitung adalah apa yang mereka lakukan hari ini, kemudian warga Flow Bamora merasa dilayani. Oke, nah itu dari kegiatan dari Flow Bamora kepada eksternal ya. Ya. Nah intern ini kita ke intern sendiri organisasi. Dalam waktu dekat Flow Bamora akan membuat apa secara organisasi? Mungkin akan ada apa-apa gitu. Ya, kita pada beberapa bulan yang lalu kita sudah membentuk panitia rapat kerja daerah, rapat kerja daerah yang pertama, sehingga panitia ini sedang bekerja. Dalam waktu dekat kita akan melakukan kegiatan yaitu rapat kerja daerah yang pertama. Oh, yang pertama ini rapat Bapak, kerja ini dalam pengertian bahwa Rumah Flow Bamora sudah saatnya mendesain programnya secara sistemik. Ya. Rumah Flow Bamora harus mendesain programnya dengan mempertimbangkan aspek-aspek kehidupan secara komprehensif, secara holistik, sehingga program ini dapat diterima oleh banyak pihak. Oke, berarti dalam waktu dekat akan ada rakerda. Ya. Biasanya kalau di rakerda itu ada yang dievaluasi, Bapak Ya. ya. Pasti dalam hal ini ada pengurus-pengurus juga akan dievaluasi, Bapak ya. Saya kira teman-teman panitia sudah sangat cerdas merumuskan agenda rakerda itu. Oke. Yaitu agendanya adalah menjadikan Rumah Flow Bamora menjadi organisasi yang aktif dan progresif. Ya. Dengan agenda turunannya, detailnya adalah evaluasi kinerja dan perencanaan strategis. Ketika kita bicara evaluasi kinerja, maka evaluasi kinerja itu cuma dua. Cuma 2. Ya, Yang yang pertama adalah evaluasi program yang sudah berjalan. program sudah berjalan. Program yang sudah berjalan apakah sudah menjawab harapan? Program yang sudah berjalan apakah sudah menjawab sebuah nilai kehidupan ini? Ya. Atau program yang sudah berjalan sudah memberikan hal-hal yang maksimal bagi konstituennya? Ya. Kemudian evaluasi yang kedua adalah evaluasi pengurus, termasuk saya. Termasuk Bapak Ya, juga. termasuk saya. Ya. Kalau teman yang hadir ini kemudian kurang lebih 8 cabang 8 cabang. dari 10 kota kabupaten yang ada. Kurang lebih orangnya nanti yang akan datang Ya, mereka per cabang kita undang 4 orang. 4 orang. Ya, jadi kalau 8 berarti sekitar 24 peserta. 24 peserta kurang lebih. Nah, silakan mereka evaluasi kinerja kami mulai dari saya sampai ke bawah dan seterusnya. Oke. Kalau memang temuannya bahwa ketuanya selama ini cuma taunya merokok apa segala macam, kita
kita ganti aja ya, ganti. Saya harus buka diri menerima evaluasi teman-teman itu. Baik. Dan saya berharap juga teman-teman saya yang lain, jika terkena evaluasi nasibnya sama dengan saya, mari kita berikan estafet ini kepada yang muda-muda. Lebih kepada lapang dada ya Pak. Ya. Tapi saya percaya di tangan Bapak Yakobus, Flobomora ini akan menjadi sebuah organisasi masyarakat yang semakin melejit ke atas ya. Karena saya sendiri merasakan sering berkomunikasi dengan Bapak dan hasilnya, pola pikirnya itu luar biasa sekali. Dan ini juga saya pikir kegiatan Rakerda ini akan menciptakan program-program baru yang lebih bermanfaat bagi anggota, bagi masyarakat. Baik Bapak, sebelum kita mengakhiri bincang santai kita di kesempatan siang hari ini, Bapak punya pesan apa buat kita semuanya? Ya, yang pertama bagi saudara-saudaraku, anak-anakku diaspora Flobamora dimanapun berada, bukan hanya di Kalimantan Timur, bukan hanya di Samarinda, tapi pertama bagi kita semua di luar Nusa Tenggara Timur, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Setiap daerah dimanapun kita berada pasti ada peradaban lokal. Maka mari kita menyesuaikan diri kita dengan peradaban itu, sehingga kita juga ikut dalam sebuah tanggung jawab menciptakan daerah di mana kita berada menjadi daerah yang kondusif. Yang kedua, rumah Flobamora adalah rumah kita semua. Maka saya ingin pesan bahwa lebih baik di sini rumah kita sendiri. Yang ketiga, bagi anak-anakku yang masih muda, yang saat ini sedang berekspektasi, yang saat ini sedang bermimpi, yang saat ini dia ada di pikiran dan hatinya ingin mengembangkan bakat, baik kemampuan dalam melihat eskalasi politik ini, baik dalam kemampuan tentang melihat hal-hal perekonomian kita, baik kemampuan dalam melihat kehidupan sosial ini Flobamora Channel membuka ruang bagi kalian semua untuk hadir di tempat ini, bicara yang bebas, bicara yang lugas, tunjukkan bahwa kalian juga bisa. Oke, itu pesan-pesan dari Bapak Yakobus sebagai Ketua Umum. Pastinya kita harus mendengarkan, kemudian merenungkan. Melalui Flobamora ini kita akan menjadi orang yang kedepannya mempunyai mindset yang berubah, bukan menjadi seseorang yang seperti sekarang saja. Oke, terima kasih Bapak buat waktunya. Ya, saya sering berpesan kepada anak-anak muda Flobamora, perubahan untuk menggeser paradigma itu terlalu halus. Sehingga anak-anak muda Flobamora mulai hari ini revolusi paradigma. Revolusi paradigma, sekali lagi revolusi paradigma, sehingga kita melihat jauh lebih ke depan, kita lebih visioner, kita lebih inovatif, kemudian kita menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa, negara, daerah, dan masyarakat secara keseluruhan. Saya melihat satu harapan yang besar bagi anak muda NTT, secara khusus dari Flobamora ini, dan semoga ini menjadi nyata Bapak ya. Siap. Terima kasih buat semuanya yang sudah menyaksikan. Tetap subscribe, like, dan share podcast ini. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Bye Sonde bye. Bye Sonde bye. Flobamora lebih baik. Salam.